Oke, kita lanjut lagi kembali. Video ini melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu adalah dasar-dasar pemrograman web. Nah, bagi kalian yang masih baru mengikuti segmen ini, saya sarankan untuk mengikuti video sebelumnya, yang kalian bisa klik dari pojok kanan atas. Nah, di video ini, seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, yaitu kita akan bagaimana membuat proyek sederhana, serta mencontohkan bagaimana penggunaan daripada operatornya. Ya. Oke, nah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buka dulu editor teks PHP kita. Nah, ini saya menggunakan Visual Studio Code seperti yang saya anjurkan di pertemuan pertama. Di Visual Studio Code ini yang perlu kita lakukan adalah kita klik New File, atau bisa Anda lakukan dengan cara klik File kemudian klik New File, ya sama saja, atau Ctrl N ya. Nah, setelah sudah ada file baru, kita langsung simpan saja ya. Di sini kita sebaiknya menyimpan di lokasi XAMPP-nya yang sudah direkomendasikan. Nah, walaupun sebenarnya bisa saja kita menjalankan di tempat lain, tapi caranya kan berbeda jauh sekali. Jadi saya sarankan kalian untuk mengikuti langkah saya. Nah, di sini saya menginstal XAMPP-nya di lokasi localdisk C ya. Kemudian XAMPP, kemudian kita buka htdoc ya, buatkan folder baru. Buat aja namanya adalah web 1 ya. Kemudian kita buka, enter ya, boleh. Nah, di sini isikan nama filenya itu adalah index.php. Mengapa namanya index.php? Jadi secara umum browser itu pertama sekali akan mencari yang namanya file index. Apakah itu index.php ataupun index.html. Jadi penting sekali untuk kita pertama sekali membuat nama file di dalam folder kita itu adalah index. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita tidak membuatkan ataupun tidak ada nama file index di dalam folder PHP, maka artinya nanti browser akan memberikan pilihan ya, akan menampilkan semua file yang ada dalam folder itu dan menanyakan yang mana nih indeksnya gitu ya. Jadi dengan dibuatnya namanya filenya adalah index, maka artinya browser akan paham bahwa ini adalah file yang paling utama untuk ditampilkan ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, langsung saya save ya. Nah, selanjutnya di sini saya sih buat langsung kerangka webnya ya. Cara mudahnya sih tinggal ketik aja HTML ya. Kemudian kita pilih yang ini ya, langsung jadi. Kalau misalnya tadi kita tidak simpan di awal ya, tidak simpan di awal, maka kita tidak bisa melakukan hal yang seperti ini tadi. Ya, misalnya saya buat nih satu lagi ya. Saya Ctrl N, kemudian saya ketik HTML. Ya, nggak tampil ya seperti yang tadi. Nah, jadi sebaiknya kita simpan dulu, baru kita ketik HTML, maka akan langsung tampil opsinya seperti ini tadi. Ya, ini kan sangat membantu. Dan ingat catatan ini hanya berlaku di text editor Visual Studio Code. Ya, untuk yang lain belum ada. Ya. Oke, jadi di sini yang perlu kita pahami adalah bahwa seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, yaitu web itu akan terdiri dari dua, yaitu head dan body. Ya, jadi ingat, head itu adalah bagian kepala, body itu adalah bagian daripada isi kontennya. Ya, oke, kita contohkan ya. Ya. Misalnya ada di sini title, ya, itu adalah judul. Misalnya saya ganti, saya buatkan di sini adalah pemrograman web 1. Kita lihat ya. Kita akan coba save ya, Ctrl S. Ctrl S. Kemudian kita akan coba jalankan ini. Apa yang akan tampil ya dengan hanya melakukan seperti ini. Oke, kita buka browser kita. Kemudian ya, sebelum kita jalankan project yang tadi, saya sarankan sama kalian untuk mengaktifkan XAMPP. Ya, XAMPP yang perlu diaktifkan di sini adalah service untuk Apache-nya sama MySQL. Ini wajib dua-duanya jalan ya. Wajib dua-duanya jalan. Jadi itu sebelum Anda jalankan programnya harus diaktifkan XAMPP-nya. Itu untuk service Apache sama MySQL. Ya. Oke. Kalau itu sudah jalan, selanjutnya kita langsung ketikkan di sini adalah localhost slash. Slash-nya itu adalah nama folder
kita menyimpan file yang tadi, ya. Jadi, kita lihat di sini, sebelumnya tadi saya menyimpan di folder web 1. Jadi cara melihatnya itu dari sini, dari bagian ini ya. Dari bagian ini kita lihat bahwa kita menyimpan file ini ada di lokasinya. Yang pertama itu adalah local disk C, kemudian folder exampp, kemudian folder htdoc, kemudian folder web 1, ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini adalah localhost/web 1. Kemudian kita enter. Ya. Nah, ini sesuai, memang benar seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa di dalam tab ini ada tertulis pemrograman web 1. Nah, ini apa? Ini adalah title-nya, ya. Jadi kalau kita lihat lagi kembali di sini title-nya saya tuliskan adalah pemrograman web 1. Oke, ya. Jadi apapun yang Anda akan tuliskan di sini itu akan ditampilkan di tab ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya di dalam head ini ada beberapa bagian yang lain, ada meta, ada ya meta terbagi atas beberapa lagi, ada charset-nya, HTTP equip, kemudian name. Nah, ini nanti aja biar nggak bingung, kita skip aja dulu. Kemudian untuk di bagian body ini, ya kita akan coba contohkan juga. Misalnya saya tuliskan di sini adalah selamat datang di mata kuliah pemrograman web 1. Ya. Kita save. Jadi ingat ya, untuk segala sesuatu perubahan yang kita lakukan di dalam file ini, untuk melihat hasilnya kita harus simpan ulang. Ya, jadi caranya lah Ctrl S aja langsung keyboardnya. Oke, kita lihat ya hasilnya bagaimana. Nah, ini cukup di refresh saja, nggak usah diketik lagi. Ya, kita refresh dengan tombol F5, maka akan langsung tampil hasilnya di sini adalah selamat datang di mata kuliah pemrograman web 1. Ya, begitu kira-kira. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa yang di bagian atas ini semua, ya yang warna hitam itu adalah title, kemudian di bagian warna putih itu adalah untuk body. Ya, oke. Kita coba sekarang buatkan beberapa contoh penggunaan daripada tag yang ada di dalam HTML. Ya. Untuk yang pertama kita akan coba mencontohkan adalah heading. Ya, kita tuliskan di sini heading 1. Ya. Ini saya copy aja atau saya buat gini aja dulu. Heading H1. Ya. Kita coba cek, tes lagi. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, jadi ukuran untuk heading 1 itu sebesar inilah kira-kira. Kemudian kita coba ini aja langsung semua headingnya. Ya, saya copy aja sampai dengan 5, sampai dengan 6. Ya. Oke, di save lagi, kemudian kita refresh di web browsernya, maka akan tampil hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa heading 1 lebih besar daripada heading 6, walaupun angka 1 itu lebih kecil sebenarnya daripada 6. Ya. Jadi, kesimpulannya apa? Heading ini berfungsi untuk menentukan ataupun menekankan mana yang menjadi judul, mana yang menjadi bagian dari judul dan bagian dari isi, serta mungkin saja itu adalah keterangan. Ya, ini fungsinya awalnya dulu itu adalah untuk SEO ya, Search Engine Optimization. Jadi dengan kita membuat bahwa judulnya itu adalah H1, maka secara otomatis Google akan mengetahui itu sebagai judulnya. Dengan kita buat misalnya H2 itu sebagai bagian daripada judul atau subnya, ya, maka Google juga akan tahu itulah bagiannya. Ya, jadi kira-kira seperti itu sampai dengan ke bagian H6. H6 itu biasanya sih digunakan untuk tanggal ataupun keterangan-keterangan daripada bagian judul ataupun lain sebagainya. Ya. Kemudian kita contoh lagi misalnya bagian yang lain. Oke, ini aja dulu kita coba ya. Oke, kita refresh, maka hasilnya seperti ini. Ya, jadi mungkin menjadi pertanyaan adalah kenapa heading itu turunnya ke bawah, sedangkan teks yang 3 ini semuanya ke samping. Ya, nah kita lihat di sini, ini memang saya susun semua ke bawah, ini juga saya susun ke bawah, tapi yang ini hasilnya ke bawah, ini hasilnya ke samping. Secara umum penggunaan daripada
ini tadi, yang saya blok ini akan digunakan di dalam sebuah paragraf. Jadi kalau misalnya ini hasilnya adalah dalam bentuk baris, maka artinya paragraf itu akan hancur. Hal-hal seperti ini tidak akan disampaikan di dalam dokumentasi, ya. Jadi kita akan bisa memahami setiap hasil daripada tag ini dengan cara mencoba langsung, ya. Mencoba langsung dan pelajari, ya, dan juga diingat, ya. Dengan begitu nanti Anda akan paham bagaimana menggunakan tag-tag ini dengan sebaik mungkin agar hasilnya sesuai dengan seperti apa yang Anda harapkan, ya. Oke, ini hanya sekilas saja dari tag-tag yang ada di dalam HTML. Nanti selebihnya coba kalian explore lagi. Oke, selanjutnya, ya, di sini sebenarnya kita masih belajar satu bahasa pemrograman, yaitu adalah HTML. Nah, selanjutnya kita akan coba mencontohkan bagaimana penggunaan daripada bahasa PHP. Nah, ada baiknya kita hapus dulu nih, biar nggak terlalu banyak nanti script yang kita lihat. Jadi pusing. Oke, saya hapus. Oke, saya Ctrl S ya. Kemudian selanjutnya, di dalam syarat penulisan script PHP, kita harus mengawali dengan tanda buka PHP. Dan jangan lupa langsung ketik aja tutup PHP-nya. Kenapa? Biar nggak lupa. Itu aja sih, ya. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar dulu ya mengenai tipe data. Jadi biar nggak bingung nanti, ya. Di dalam PHP ada terdapat beberapa tipe data. Nah, kita contohkan saja langsung. Yang pertama adalah tipe data string, ya. Nah, di sini saya membuatkan variabel baru dengan nama P1, kemudian saya ikuti dengan nilai daripada variabel itu. Nah, saya buatkan di sini misalnya adalah string, ya. Oke. Untuk penulisan daripada tipe data ini, ya, boleh kita menggunakan petik 1 ataupun petik 2, ya, itu bebas. Misalnya seperti ini. Nah, ya, ini boleh juga, nggak ada masalah. Namun nanti dalam waktu ataupun kondisi tertentu, ada nanti yang mewajibkan kita menggunakan petik 1. Ya, itu lain aja. Nanti kita skip aja dulu. Oke, itu lain kali aja kita bahas. Biar nggak bingung, kita skip aja dulu. Nah, kemudian ingat di aturan terakhir dalam penulisan skrip PHP, kita wajib menggunakan tanda titik koma, yaitu sebagai tanda bahwa perintah itu sudah berakhir. Ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk tipe data yang kedua, yaitu adalah integer. Nah, untuk penulisan tipe data integer, cukup ketikkan saja langsung angkanya. Misalnya saya buatkan di sini adalah 12. Oke. Yang terakhir, jangan lupa tuliskan titik koma. Kemudian selanjutnya adalah tipe data array. Ya. Apa itu tipe data array? Tipe data array adalah tipe data yang memiliki banyak nilai. Nah, kalau tadi kita lihat di sini untuk variabel 1, ya, nilainya itu adalah cuma 1, yaitu adalah string. Nah, tulisan string ya maksud saya. Untuk variabel 2, itu tipe datanya adalah integer dengan nilai cuma 1 juga, yaitu angka 12. Nah, bagaimana dengan array? Berarti kita misalnya kita buat di sini array, ya. Saya tuliskan di sini array, ya. Saya buatkan di sini string, kemudian koma 12. Ya. Jadi artinya variabel P3 ini memiliki nilai string dan juga memiliki nilai angka 12. Ya. Nah, jangan lupa terakhir titik komanya. Oke. Jadi ingat perbedaan dari ketiga ini. Ya, sebagai tambahan saja, di dalam tipe array ada yang namanya adalah index. Jadi index itu yang ini, yaitu string dan 12. Jadi ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Ya, begitu seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan coba mencontohkan bagaimana cara menampilkan nilai dari sebuah variabel ataupun keseluruhan variabel. Oke, caranya bagaimana? Kita ketikkan echo. Echo ya, bukan echo. Kalau echo nanti masuk Pak Eko gitu kan. Ya, kemudian titik koma. Jadi yang ada di dalam petik 2 ini, ya, di dalam artinya berarti diawali dan diakhiri, itu akan ditampilkan di dalam web browser. Apa itu?
Ya, boleh variabel, boleh string, boleh lain sebagainya, terserah. Ya, intinya semua yang ada di dalam ini akan ditampilkan, apapun itu. Kita akan coba contohkan menampilkan nilai dari variabel 1, maka kita bisa tuliskan P1. Nah, karena yang ditampilkan hanya satu variabel, boleh kita hilangkan petik 2-nya. Ya, boleh juga tidak. Nah, namun di sini saya contohkan dulu, saya hilangkan petik 2. Oke, kita refresh, maka akan tampil tulisan string di dalam web browser. Ya. Oke, bagaimana kalau misalnya ditampilkan lebih dari satu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita wajib menggunakan tanda petik 2. Ya kan? Oke, petik 2. Kemudian kita isikan variabel 2, kemudian kita isikan lagi variabel 3. Ya, ini pasti error, kita lihat hasilnya ya, biar paham saja dulu. Ini cara membaca ya, ini sengaja saya errorkan tadi biar kalian tahu bagaimana melihat ya petunjuk yang mana yang harus kita perbaiki. Di sini disampaikan bahwa terjadi kesalahan ya, itu di folder C, kemudian di drive C, kemudian folder exam pp, htdoc, web1, kemudian ada di file index. Nah, itu ada di online 15. Di dalam baris 15 ini ada terjadi kesalahan ya. Jadi kita cukup lihat aja di baris 15. Oke, kita cek. Kita lihat aja di angka samping ini ya. Ini tujuannya untuk memudahkan Anda gitu ya. Nah, kita lihat di baris 15 ada kesalahan. Nah, apa kesalahan yang terjadi di sini? Kita lihat bahwa di variabel ketiga ini merupakan tipe data array. Ya, tipe data array itu pemanggilannya nggak seperti ini. Betul nggak? Oke, kita coba dulu hapus ya. Sampai dengan P2, kita refresh. Nggak ada masalah ya. String dan 12, betul ya. Ini nilainya string, ini nilainya 12. Namun, untuk pemanggilan tipe data array, itu nggak seperti itu. Kita bisa sebutkan dulu variabelnya, ya kan? Kemudian sebutkan indeksnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada indeks ke 0, ada indeks ke 1. Kita tuliskan angkanya di dalam kurung siku. Ya, misalnya saya tuliskan di sini adalah indeks ke 0. Saya simpan, kemudian saya refresh. Maka akan tampil nilai dari yang awal ini aja, atau indeks ke 0 ini aja. Nah, bagaimana kalau misalnya ditampilkan lagi untuk indeks yang kedua? Ya, tuliskan lagi variabelnya, kemudian sebutkan lagi indeksnya. Gitu. Oke, kita refresh, tampillah 12. Ya. Nah, ini masih dikatakan sebagai array 1 dimensi. Nah, ada lagi nanti namanya array 2 dimensi. Wah, itu lain kali aja deh. Ya, kita skip aja dulu biar nggak makin pusing. Ya. Oke, sejauh ini mudah-mudahan masih paham. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan coba mencontohkan bagaimana penggunaan daripada operator yang kita bahas di video sebelumnya. Namun agar lebih gampang saya mempraktekannya, ini wajib saya harus menggunakan satu buah struktur kendali, yaitu adalah if. Nah, ini saya rasa kalian sudah pernah dengar dan sudah paham bagaimana penggunaannya di mata kuliah lain seperti di konsep pemrograman atau algoritma dan pemrograman ya. Nah, di sini saya coba menggunakan struktur kendali yaitu adalah if ya. Dan saya buatkan di sini ada sebuah statement ya. Misalnya saya buatkan di sini adalah misalnya benar. Ya kan? Saya buatkan di sini stringnya adalah benar. Kemudian satu lagi else echo salah. Ya. Jadi artinya yang kan di dalam struktur kendali if itu ada dua. Jika kondisi ini terpenuhi, maka yang ditampilkan adalah yang ini. Kemudian jika tidak terpenuhi kondisi yang ini, maka yang ditampilkan adalah ini. Gitu ya. Oke. Jadi saya ambil contoh nih, misalnya. Ya, ini kita sebaiknya hapus saja dulu ya, biar nggak terlalu banyak kali dilihat. Misalnya saya buatkan di sini adalah P1 sama dengan 5. Ya kan? Kemudian saya tuliskan lagi P2 sama dengan 8. Yang pertama kita akan coba mencontohkan bagaimana penggunaan operator aritmatika. Sebagai contoh yang pertama kita gunakan simbol lebih besar ya. Nah, maka di statement ini saya sampaikan di sini adalah P1 lebih besar daripada saya salah nih ya. P2 lebih besar daripada P1. Nah, tentunya 5 itu lebih kecil daripada 8.
Atau sebaliknya, 8 itu lebih besar daripada 5. Nah, jadi artinya kondisi ini sebenarnya terpenuhi, maka seharusnya yang ditampilkan adalah benar. Ya, kita coba refresh, tampil benar. Ya. Nah, ini akan berbeda hasilnya kalau misalnya saya menggunakan simbol di sini adalah lebih kecil. Ya, berarti kan salah ya. Bagaimana berarti kan salah kan? Kan nggak mungkin 8 itu lebih kecil daripada 5. Berarti hasilnya yang ditampilkan adalah salah. Ya, sesuai ya. Bagaimana kalau misalnya saya menggunakan simbol, ya ini saya harus ganti nilainya. Saya buat ini jadi 5. Kemudian saya tuliskan di sini sama dengan. Ya, berarti lebih kecil atau sama dengan. Nah, apa yang tampil seharusnya adalah benar. Kenapa? Ya, apakah 5 lebih kecil dari 5? Ya tidak. Namun di sini kan disampaikan lebih kecil atau. Ya, berarti ataunya itu ya sama dengan. Nah, berarti yang kondisi yang terpenuhi adalah sama dengan. Nah, kita lihat hasilnya adalah benar. Ya, begitu kira-kira ya. Nah, ini sederhana sekali untuk penggunaan operator daripada aritmatika. Nah, kita coba gabungkan dengan penggunaan operator logika. Ya, contohnya nih, saya lebih kompleks lagi ya. Misalnya ini saya tuliskan adalah P3 sama dengan misalnya 10 ya. Ini saya ganti lagi ke 8 ya. Kemudian saya buat lagi P4 sama dengan 20. Oke, kita coba. Jadi saya tuliskan di sini P1 lebih kecil atau sama dengan P2 ya. N ya kan P3 lebih kecil dari P4 ya. Nah, ini kita perbaiki dulu. Saya tuliskan lagi di sini. Nah, jadi gini, ingat ya bahwa N itu kedua kondisi itu harus terpenuhi ya. Artinya di sisi kanan dan di sisi kiri itu harus nilainya benar. Maka nilainya sama dengan benar. Nah, kita lihat di sini bahwa dikatakan P1 itu lebih kecil atau sama dengan P2. Nah, betul ya. Ini berarti kondisi yang benar bahwa 5 itu lebih kecil dari 8. Kemudian kita lihat lagi di sini P3 itu lebih kecil daripada P4. Ya, betul. Jadi artinya ini benar, maka kondisinya seharusnya tampil adalah benar. Kita coba jalankan. Ya, benar. Ya. Ya, ini akan berbeda hasilnya jika kita menggunakan operatornya adalah XOR. Ya, XOR ya. Nah, apa itu XOR atau XOR? Ya. XOR itu kan nilainya benar itu jika salah satu benar, namun tidak keduanya. Jadi kan di sini kondisinya adalah keduanya benar, kanan dan kiri sama-sama benar, maka hasilnya seharusnya adalah salah. Kita lihat hasilnya, ternyata adalah salah. Ya, benar ya. Nah, bagaimana kalau misalnya menggunakan OR? OR itu kan artinya salah satu benar, ya udah benar gitu ya. Apalagi dua-duanya. Nah, kita tes. Ya, benar. Gitu ya. Jadi, ini contoh penggunaan daripada operator logika. Mungkin kita bisa lebih komplekskan lagi dengan menggabungkan beberapa operator. Oke, kita coba contohin ya. Kita tambah lagi variabelnya. Misalnya saya tuliskan di sini adalah P5 sama dengan berapa ya? Misalnya 15, kemudian P6 misalnya adalah 25 gitu ya. Nah, kita coba kalau ini tadi adalah kita buat N, nah ya kan, kita buat di sini adalah OR ya. Kemudian saya tuliskan lagi di sini. Nah, ini harus diapit lagi ya biar nanti gampang. Kita lihat di sini ya. Oke. Kemudian saya tuliskan di sini bahwa P5 itu lebih kecil daripada P6 ya. Nah, apa nih kira-kira hasilnya? Ya, kita lihat lagi ya.
di sini bahwa posisinya, ya, kita lihat dulu dari sini ya, harus kita lihat dulu dari ini, jangan langsung lihat secara umum, secara keseluruhan di sini, tapi lihat dulu yang pertama, ya. Nah, bahwa di sini P1 itu lebih kecil atau sama dengan P2, ya benar, kemudian P3 itu lebih kecil daripada P4, itu benar. Nah, ini menggunakan N itu artinya adalah dua-duanya harus benar, berarti ini kondisi yang dari sini, yang dari C blok ini adalah benar. Nah, kemudian kita lihat lagi di sisi kanan itu ada P5 lebih kecil daripada P6, itu benar. Maka OR itu kan artinya salah satu harus benar, ya, salah satu harus benar. Maka hasilnya di sini harusnya adalah benar. Kita lihat. Ya, benar ya. Nah, akan berbeda hasilnya juga dengan menggunakan operator yang lain. Nah, jadi itu tergantung kita bagaimana membuat kondisinya. Jadi ini sebenarnya sangat membantu kalau kita ingin mendapatkan satu hasil keputusan logika yang di mana keputusan itu diambil dari beberapa kondisi dari setiap variabel yang kita masukkan dalam apa ya di sini statementnya, ya. Jadi ini tergantung kepada kita bagaimana menentukan ataupun menggunakan setiap variabel yang ada ataupun yang tersedia di dalam program itu sendiri, ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini Anda paham bagaimana penggunaan dari setiap operator yang ada dalam PHP. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya. Kalau Anda ingin mendukung channel ini biar lebih aktif lagi, silahkan klik tombol subscribe-nya. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.